Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sulistiorini, Rulis Irawati, Fadila Pratama, dan Fikri Aminuddin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi keuangan. Pengertian sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok: mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, membantu perolehan dana tersebut, dan mengontrol penggunaannya. Fungsi sistem informasi keuangan 1. Untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan, meliputi adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan, serta untuk membuat laporan untuk pemimpin. 2. Untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. 3. Untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Keempat, peran sistem informasi keuangan dalam suatu perusahaan sangat penting untuk mengetahui informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah pemakai, seperti manajemen, kreditur, pemerintah, dan pemegang saham sebagai dasar pengambil keputusan. Model sistem informasi keuangan terdiri atas 2, yaitu input subsistem dan output subsistem. Input subsistem terdiri atas sistem informasi akuntansi, kemudian subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Output subsistem terdiri atas subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Yang selanjutnya ada subsistem input. Subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. SIA merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi fungsional. Bahkan secara lebih mendasar, SIA merupakan dasar yang di atasnya dibangun sebuah subsistem informasi berorientasi CBIS. Jika perusahaan tidak mempunyai SIA yang baik, perusahaan tidak akan dapat untuk memiliki SIM, DSS, dan sistem pakar yang baik. Yang selanjutnya ada subsistem audit internal. Subsistem audit internal dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Ini meliputi pemahaman komputer dan informasi, selain kemampuan auditing standar yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan yaitu bertugas mengumpulkan data dari masyarakat keuangan, yaitu bank, agen pemerintah, pasar pengaman, dan sebagainya. Berperan untuk digunakan mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik. Karena fungsi keuangan mengendalikan arus uang melalui perusahaan, informasi yang diperlukan untuk mempercepat arusnya. Subsistem intelijen keuangan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Untuk mencapai tujuan ini, subsistem informasi keuangan mengumpulkan data dan informasi dari pemegang saham dan masyarakat keuangan. Sama seperti sistem informasi fungsional lain, subsistem informasi keuangan juga mengumpulkan data dan informasi dari pemerintah. Banyak informasi yang mempengaruhi arus uang datang dari pemerintah pusat dan sebagian kecil dari pemerintah daerah atau provinsi dan pemerintah lokal. Subsistem output yaitu terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama, subsistem peramalan. Subsistem peramalan memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu 10 tahun ataupun lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperti kapasitas produksi dan keuangan yang ada.
2. Subsistem manajemen dana. Program yang ada di dalam subsistem manajemen dan memungkinkan manajer keuangan untuk membuat keputusan yang dapat mempengaruhi arus tersebut sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga, subsistem pengendalian. Penggunaan dana yang ada dikendalikan oleh subsistem pengendalian. Subsistem ini terutama terdiri atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh subsistem pemrosesan data guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Subsistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mengontrol penggunaan anggaran.